Ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriot MPD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Juita Karmila, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membantu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Angga Fadila, Nisa, Ahmad Raihan, Putri Aka Maharani, dan saya sendiri Juita Kamila. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Susunan acaranya meliputi pembukaan, penyampaian materi, hasil, analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Langsung saja kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Putri Aka Maharani. Kepada Putri, saya Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Adapun hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, garis normal atau N, dan sinar pantul atau R, terletak pada satu bidang datar. Besaran sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum Snellius. Lalu, jenis pemantulan cahaya. Ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan difus atau pemantulan baur. Macam-macam cermin, yaitu cermin datar, adalah permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin lekung, yaitu permukaan bidang pantulnya melengkung. Cermin cekung adalah permukaan pantulnya merupakan bidang cekung. Dan yang terakhir, cermin cembung, yaitu permukaan pantulnya merupakan bidang cembung. Cermin lekung dibagi menjadi cermin datar, akan memantulkan berkas-berkas sejajar cahaya datang menjadi berkas-berkas cahaya pantul yang sejajar satu sama lain. Cahaya yang jatuh atau mengenai cermin datar akan dipantulkan kembali dan memenuhi hukum pemantulan. Pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar, dan bayangan benda terletak pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan yang dibentuk adalah cermin datar oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung. Sifat bayangan tergantung pada letak benda. Sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Cermin cekung dibentuk dari permukaan dalam suatu silinder atau bola, berkas-berkas sejajar cahaya yang datang tidak lagi dipantulkan sejajar, melainkan dipantulkan mendekati suatu titik yang dikenal sebagai titik fokus cermin. Bila berkas-berkas sejajar yang datang juga sejajar dengan sumbu utama, titik pertemuan berkas-berkas pantul yang semula titik 0 akan menjadi titik 1, yang dikenal pula sebagai titik fokus cermin atau cekung. Adapun gambarnya bisa dilihat di pojok kanan. Cermin cembung. Berkas-berkas sejajar yang datang akan dipantulkan saling menjauh satu sama lain, seakan-akan berkas-berkas pantul bersumber dekat dari suatu titik yang disebut sebagai titik fokus. Cermin cembung dapat dibentuk dari suatu permukaan luar suatu silinder atau bola. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil. Bila berkas-berkas sejajar yang datang juga sejajar dengan sumbu utama atau garis yang menghubungkan titik 1 dan 2 dalam gambar 9.
Maka titik pertemuan perpanjangan berkas-berkas pantul yang semula adalah titik 0 akan menjadi titik 1 yang dikenal pula sebagai titik fokus cermin atau cembung. Pembentukan bayangan pada cermin membentuk persamaan, yaitu 2 per R sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S1. 2R sama dengan R sama dengan jari-jari, kelengkungan cermin. F, yaitu fokus cermin atau sentimeter. S adalah jarak benda sentimeter. S1 adalah jarak bayangan. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Aka Maharani. Selanjutnya, yaitu penyampaian hasil percobaan yang akan disampaikan oleh Ajeng Dia Hoirunisa. Kepada Ajeng, saya persilahkan. Baik, pada moderator, saya terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil percobaan yang telah kami dapatkan. Dan didapatkan dari tabel di sini, kami mendapatkan sudut pandang ada 5, yaitu 60 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Pada sudut pantul, ini sama dengan sudut pandang atau I derajat. Untuk tabel selanjutnya yaitu cermin cekung. Kami mendapatkan ada 5 data di sini, itu S cm 12. Yang pertama yaitu 12 cm, yang kedua 16 cm, yang ketiga 17 cm, yang keempat 19 cm, dan yang kelima yaitu 24 cm. Dan terdapat X-aksen cm pada percobaan yang pertama yaitu 17 cm, 18 cm, 24 cm, yang keempat 26 cm, dan yang kelima itu 27 cm. Selanjutnya, untuk tabel percobaan ketiga yaitu cermin cembung. Kami mendapatkan 5 data yaitu yang data pertama 14 cm, 16 cm, yang ketiga 18 cm, yang keempat 20 cm, yang kelima 23 cm. Untuk X-aksennya atau sudut pantulnya itu 17 cm, 19 cm, yang ketiga 21 cm, yang keempat 22 cm, dan yang kelima itu 26 cm. Baiklah, terima kasih saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng. Selanjutnya yaitu penyampaian analisis data yang akan disampaikan oleh Anggita. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Pertanyaan yang pertama itu kesimpulan dari percobaan cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar bersifat sempurna dan teratur. Sudut pantul dari datangnya cahaya sejajar atau sama dengan sudut datang apabila diukur dengan garis normal. Sinar datang sama dengan sinar pantul. Dengan ini, sifat dari cermin datar adalah tegak, maya, atau semu. Selanjutnya, berikutnya ada jarak fokus cermin cekung berdasarkan hasil tiap percobaan. Di sini menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Yang pertama 1 per 12 ditambah 1 per 17. Samakan dulu penyebutnya yaitu 204. Kemudian 204 dibagi 12 itu 17. 204 dibagi 17 itu 12. Kemudian ditambahkan. Dibalik jadi mendapatkan F1-nya 7,0. Kemudian yang keduanya juga sama dengan disamakan dulu penyebutnya. Maka dihasilkan untuk F1-nya, untuk F2-nya 8,4 cm, F3-nya 9,9 cm, F4-nya 10,9 cm, dan F5-nya 12,7 cm. Next. Berikutnya ada rata-rata fokus cermin cekung. F bar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dibagi N. N itu jumlah data. Jadi 7,0 ditambah 8,4 ditambah 9,9 ditambah 10,9 ditambah 12,7 dibagi 5 dan mendapatkan hasilnya 9,78 cm.
Selanjutnya ada jarak fokus cermin cembung berdasarkan hasil tiap percobaan. Rumusnya sama dengan cermin cekung tadi, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S ini jarak benda, S aksen ini jarak bayangan. 1/14 ditambah 1/17, disamakan dulu penyebutnya, yaitu 238. 238 dibagi 14 mendapatkan 17. 238 dibagi 17 dapat 14. Dijumlahkan menghasilkan 31, dibalik jadi 238 dibagi 31 mendapatkan hasil 77,6 cm. Begitu pula dengan yang lainnya, jadi F2-nya 8,6 cm, F3-nya 9,6 cm, F4-nya 10,4 cm, dan F5-nya 12,2 cm. Untuk rata-ratanya F bar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dibagi banyak data, jadi 7,6 ditambah 8,6 ditambah 9,6 ditambah 10,4 ditambah 12,2 dibagi 5 mendapatkan hasil 9,68 cm. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggita Rasti Fadila. Selanjutnya yaitu bahasan yang akan dibacakan oleh Ahmad Raihan. Kepada Raihan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari praktikum kami. Pada praktikum kali ini, dengan menggunakan 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Percobaan yang dilakukan masing-masing 5 kali. Pada percobaan cermin datar, hasil yang kami gunakan sesuai dengan teori hukum pemantulan, yaitu sinar yang datang tegak lurus akan menghasilkan sinar pantul yang tegak lurus juga. Besar sudut sinar datang akan sama dengan besar sudut sinar pantul, yaitu 60 derajat, 45 derajat, 35 derajat, 30 derajat, dan 25 derajat. Maka dari itu, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat maya, sama berat dan sama jauh dengan bendanya, tegak serta bersifat simetri dengan kesan terbalik. Untuk percobaan cermin cekung, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan mengalami pemantulan cahaya melalui titik fokus. Sinar datang yang melewati titik fokus akan mengalami pemantulan cahaya sejajar sumbu utama. Semakin jauh benda dari cermin cekung, semakin jauh bayangan dari cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung dapat terbentuk tergantung pada posisi benda. Hasil data yang diperoleh untuk jarak benda pada cermin sebesar 12 cm, 15 cm, 17 cm, 19 cm, dan 24 cm. Dan untuk jarak bayangannya 17 cm, 18 cm, 24 cm, 26 cm, dan 27 cm. Untuk percobaan cermin cembung, dihasilkan jarak benda cermin sebesar 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, dan 23 cm. Dan jarak bayangannya sebesar 17 cm, 19 cm, 21 cm, 22 cm, dan 26 cm. Dengan hasil tersebut, membuktikan bahwa percobaan yang kami lakukan sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama akan mengalami pemantulan cahaya seolah-olah dari titik fokus. Dengan ini, sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Bayangannya selalu maya dan semu. Benda yang dekat bayangannya besar, benda yang jauh bayangannya kecil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Raihan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, berdasarkan hasil percobaan, pemantulan untuk cermin cekung itu titik fokusnya berada di depan cermin, sedangkan untuk cermin cembung titik fokusnya berada di belakang cermin. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar adalah tegak dengan aslinya. Bayangannya sama besar, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan pada cermin datar semu atau maya, dengan ini bayangan terbalik, seperti kanan menjadi kiri. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.